Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video-video kami agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Ini adalah kisah nyata Mumun, seorang gadis desa yang baru lulus SMA dan menjadi korban pelecehan oleh seorang dukun yang dipercaya masyarakat. Ketidaktahuan dan kemiskinan memaksanya menempuh jalan sulit, mengandung tanpa pernikahan, melahirkan dalam keterbatasan, dan akhirnya menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Tapi Mumun tidak menyerah. Dengan kekuatan iman dan dukungan ayahnya, Suroto, ia memilih bangkit dan menjadi TKI demi masa depan. Kisah ini bukan sekedar tentang penderitaan, tetapi tentang harapan, keberanian, dan pelajaran besar, bahaya mempercayai perdukunan, dan pentingnya kembali kepada nilai-nilai agama. Sebuah kisah yang menyentuh hati, menyadarkan jiwa, dan memberi makna baru pada kata ikhlas. Di balik senyum seorang gadis desa, ada luka yang tak semua mata bisa melihatnya. Ini kisah Mumun, gadis yang tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya menuju kesembuhan justru mengantarkannya pada jurang penderitaan. Tapi, dari sana pula cahaya iman mulai menyinarinya. Mentari pagi menyelinap lembut di celah-celah jendela bambu rumah panggung milik keluarga Suroto. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, berpadu dengan lenguhan sapi dari kandang belakang rumah. Suasana desa itu selalu damai, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Di rumah sederhana berdinding anyaman bambu itu, tinggal dua orang yang hidup saling bergantung. Suroto, seorang duda paruh baya yang hidup dari menggarap sawah warisan orang tuanya, dan putrinya satu-satunya, Mumun. Mumun baru saja lulus dari SMA negeri di kecamatan sebelah. Dia adalah harapan terakhir Suroto, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai alasan untuk tetap tegar di usia senjanya. Istrinya, Sumiem, telah lama meninggal karena sakit paru-paru. Sejak itu, Suroto berjanji akan melakukan apapun demi membesarkan Mumun, menjadikannya gadis yang cerdas dan mandiri. Setiap pagi, Mumun akan membantu ayahnya menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke ladang. Dia dikenal oleh warga sebagai gadis yang ramah, sopan, dan jarang bicara tinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa kelak, hidupnya akan berubah oleh sebuah peristiwa yang mengoyak masa depan dan harga dirinya. "Pak, nanti sore aku mau ambil ijazah ke sekolah ya," ucap Mumun sambil menghidangkan nasi jagung dan sambal terasi di atas meja kayu tua. Suroto tersenyum kecil. "Ambillah. Ayah bangga kamu lulus. Walau ayah belum bisa kuliahkan kamu, tapi ijazah itu penting. Minimal nanti bisa cari kerja di kota." Mumun mengangguk. Wajahnya menyiratkan harapan yang belum pudar. Di kepalanya, masih ada angan untuk bisa bekerja di pabrik atau toko, agar bisa sedikit demi sedikit membantu keuangan rumah. Tapi semua itu tertunda karena dalam beberapa minggu terakhir, ia mengalami gangguan di salah satu kakinya. Awalnya hanya gatal-gatal ringan di bagian betis. Namun lama-kelamaan muncul bintik-bintik merah, dan kulitnya mulai mengelupas. Ia sudah berobat ke puskesmas desa, namun hasilnya nihil. Obat salep tak memberi dampak, bahkan gatal itu makin menyebar. "Pak, kaki Mumun masih gatal. Malah tambah perih sekarang," keluh Mumun sambil menunjukkan betisnya yang kini tampak lecet dan memerah. Suroto menernyit. Sebagai orang desa yang terbiasa hidup bersahaja, ia mempercayai pengobatan modern namun tetap tidak lepas dari tradisi leluhur. Di benaknya mulai muncul satu nama yang dikenal sejak dulu sebagai orang pintar, Saryon, seorang paranormal tua yang tinggal di dusun sebelah. "Kalau sudah tak mempan obat puskesmas, mungkin kita minta bantuan Pak Saryon saja, Duk,"
ucap Suroto sambil memandangi kaki putrinya dengan iba. Mumun terdiam. Ia tidak terlalu paham tentang dunia dukun, tapi rasa sakit di kakinya membuatnya lemah dan pasrah. Hari-hari berlalu, dan kaki Mumun semakin memburuk. Ia kesulitan berjalan, bahkan terkadang tak bisa tidur karena rasa perih yang membakar kulitnya. Melihat penderitaan putrinya, hati Suroto seperti diremas. Ia merasa gagal sebagai ayah. Maka pada suatu pagi yang suram, ia mengikatkan ikat kepala batiknya dan berkata, "Ayo, kita ke rumah Pak Saryon. Siapa tahu, Allah kasih jalan sembuh lewat beliau." Mumun tak banyak bertanya. Ia hanya mengikuti ayahnya sambil tertatih, menahan perih dan harap. Mereka menyusuri jalan setapak yang memotong ladang jagung, melewati pohon-pohon jati yang tinggi dan sunyi, menuju rumah Saryon yang dikenal angker dan jarang dikunjungi kecuali oleh mereka yang benar-benar terdesak. Sementara itu, di benak Suroto hanya ada satu keinginan, melihat anaknya sembuh. Ia tak tahu bahwa langkah kaki mereka hari itu bukan menuju kesembuhan, melainkan menuju jalan penuh duri yang akan menguji keimanan, harga diri, dan kekuatan cinta seorang ayah kepada anak perempuannya. Mereka belum tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup Mumun, bukan hanya untuk tubuhnya yang sakit, tapi juga bagi jiwanya yang akan terluka lebih dalam dari yang bisa dilihat mata. Langit mendung menggantung di atas desa saat Suroto dan Mumun sampai di depan rumah Saryon. Bangunan itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Rumah kayu tua itu terlihat sepi, nyaris seperti rumah yang ditinggalkan. Tapi bagi warga sekitar, rumah itu menyimpan kekuatan, entah itu ilusi atau kenyataan. Suroto mengetuk pintu 3 kali, seperti yang diajarkan orang-orang kampung kalau hendak meminta pertolongan dari orang pintar. Tak lama, pintu dibuka perlahan, menampilkan wajah seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam dan tubuh yang tampak ringkih dibalut kain lusuh dan sorban usang di kepalanya. "Loh, tuh, sudah lama tidak ke sini," kata Saryon, suaranya serak dan berat. Suroto menunduk hormat. "Maaf mengganggu, Mbah. Anak saya sedang sakit. Sudah dibawa ke puskesmas, tapi tak kunjung sembuh. Minta tolong panjenengan bantu." Saryon melirik Mumun. Matanya menyapu tubuh gadis muda itu dengan pandangan yang sulit dijelaskan, bukan pandangan seorang tabib, melainkan mata yang menyimpan niat tak pantas. Namun Suroto, dengan ketulusannya sebagai seorang ayah, tak menangkap itu. Ia hanya melihat harapan sembuh. "Masuklah, duduk di bel-bel. Biar saya siapkan ramuan dulu," kata Saryon, membuka lebar pintu rumahnya. Interior rumah Saryon gelap dan berbau dupa. Ada lukisan-lukisan tua dan patung aneh di sudut ruangan. Di bawah rak bambu tergantung botol-botol berisi cairan warna-warni dan beberapa gulungan kertas bertuliskan aksara kuno. Mumun duduk dengan canggung, menunduk, tangannya gemetar memegang sisi kainnya. Suroto duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya agar tenang. "Yang sakit kaki mana?" tanya Saryon ketika datang membawa segelas air yang sudah dibacakan mantra. Mumun membuka kain sarungnya sedikit, memperlihatkan betis yang luka dan kemerahan. Saryon mendekat, mengamati luka itu lalu mengangguk pelan. "Ini bukan penyakit biasa. Ini ada yang mengirim, mungkin iri, mungkin dengki," gumamnya. Suroto mengangguk cepat. "Kalau begitu, tolong bantu sembuhkan, Mbah. Berapapun biayanya akan saya usahakan." Saryon tersenyum samar. "Urusan biaya belakangan. Yang penting, anakmu sembuh." Setelah itu, Suroto diminta keluar ruangan agar Saryon bisa konsentrasi penuh. "Kalau bapaknya di sini, energinya kuat dan bisa ganggu proses," begitu katanya. Suroto, yang tidak curiga sedikit pun, menuruti. Ia duduk di serambi depan rumah, menghisap rokok kretek sambil membaca tasbih pelan-pelan, berharap pengobatan ini membawa mukjizat. Tapi di dalam ruangan, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Saryon menutup semua jendela, hanya membiarkan lampu minyak menyala remang. Ia menyuruh Mumun berbaring di atas tikar, mengatakan akan mengusir roh jahat dari tubuhnya. Gadis itu hanya menuruti, masih percaya penuh bahwa ia sedang diobati.
Saryon mulai membacakan mantra-mantra tak jelas, lalu mengusapkan minyak dari botol kecil ke kaki Mumun. Awalnya hanya betis. Lalu perlahan, tangannya menjalar ke paha. Mumun tersentak. "Mbah, jangan," bisiknya. "Tenang, ini bagian dari pengobatan. Kalau kamu menolak, racunnya tak bisa keluar," jawab Saryon sambil menekan tangan Mumun. Tapi rasa tak nyaman berubah jadi ketakutan. Ketika Mumun berusaha duduk, Saryon menekannya kuat. Air mata mengalir dari sudut mata gadis itu. Tubuhnya gemetar, hatinya berteriak, tapi suara tertahannya tak mampu memanggil ayahnya yang hanya beberapa meter dari situ. Sore itu, kehormatan Mumun direnggut dengan paksa. Dalam sunyi, dalam trauma yang menyakitkan, dan dalam ketidaktahuan seorang ayah yang mempercayakan anaknya kepada orang yang ternyata iblis berwujud manusia. Selesai melakukan perbuatan bejat itu, Saryon kembali mengenakan sorbannya, seolah tak terjadi apa-apa. Mumun masih terbaring dengan tubuh lemah dan jiwa terhempas. Saryon berkata pelan, "Kalau kamu cerita ke siapapun, penyakitmu akan tambah parah. Bisa mati kamu." Mumun tak menjawab. Ia hanya menangis pelan. Air matanya mengalir tanpa suara, menyesaki ruang yang dingin dan berbau mistis itu. Saat Suroto masuk kembali, ia mendapati anaknya tampak pucat tapi hanya berkata, "Sudah, Pak." Mumun capek mau pulang. Dalam perjalanan pulang, Mumun diam membisu. Pandangannya kosong menatap jalanan becek. Suroto mengira anaknya masih lelah karena proses penyembuhan, padahal sesungguhnya, putrinya baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan, martabat, ketenangan jiwa, dan masa depan yang dulu ia rajut dengan semangat sekolah dan harapan sederhana. Sejak hari itu, Mumun menjadi pendiam. Ia lebih sering di kamar, jarang bicara, dan menghindari orang. Tubuhnya tampak sehat, tapi jiwanya sekarat. Suroto masih tak tahu. Belum tahu bahwa niat baiknya telah membawanya pada sebuah kesalahan fatal yang akan menghantui hidupnya hingga akhir. Desa Ngadiwongso dikenal sebagai desa yang tenang. Tapi seperti desa-desa lain di pelosok negeri, ia juga penuh dengan suara-suara yang tak terlihat, bisik-bisik, prasangka, dan kepercayaan turun-temurun yang sulit digoyahkan logika. Di tempat seperti itu, seseorang seperti Saryon bukan sekedar orang tua yang tinggal di ujung kampung, tapi orang pintar, sosok yang dihormati, bahkan ditakuti. Dan di desa seperti itu pula, ketika Mumun mulai menunjukkan perubahan sikap, tak sedikit warga yang menganggapnya sebagai tanda ketidakberkahan. Bukan trauma yang mereka lihat, melainkan kesalahan gaib yang belum lunas. Si Mumun kok sekarang pendiam banget, ya, bisik Bu Samina, tetangga depan rumah, sambil menyapu halaman. Katanya sih habis diobati Mbah Saryon. Mungkin masih dalam masa pembersihan, jawab Bu Parsi, ikut bergosip. Tak ada yang curiga, tak ada yang mau bertanya lebih dalam. Bahkan ketika perut Mumun mulai sedikit membuncit, orang-orang hanya menyangka itu karena obat atau gangguan jin yang belum pergi. Kebodohan menutup mata mereka, membuat kebenaran tertutup kabut tebal kepercayaan buta. Mumun melewati hari-hari dengan beban yang tak terlihat namun kian berat. Ia menyadari bahwa dirinya mengandung, dan setiap pagi bangun dengan rasa mual bukan hanya dari kandungan yang tumbuh di rahimnya, tapi juga dari rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Ia ingin bicara. Ia ingin berteriak. Tapi tak ada keberanian yang cukup untuk menghadapi kenyataan dan dunia di sekitarnya. Suatu malam, ia mencoba berkata pada ayahnya saat sedang makan malam berdua. "Pak, kalau ada orang yang disakiti, tapi takut bicara, salah nggak, Pak?" Suroto meletakkan sendoknya perlahan. "Kalau disakiti, ya harus bicara, Le. Jangan diam. Kita harus bela diri." "Tapi kamu kenapa?" Mumun terdiam. Ia hampir bicara, tapi mulutnya seperti terkunci. Kepalanya menunduk. Suroto mengira anaknya sedang galau karena belum dapat pekerjaan, dan tak bertanya lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, tetangga mulai berbisik lebih nyaring. Perut Mumun makin tampak menonjol. "Loh, kok Mumun tambah gemuk ya? Walah, jangan-jangan hamil?"
Berita itu menyebar seperti angin yang membakar ladang kering. Di warung kopi, para lelaki membicarakannya dengan suara setengah tertawa. Di pengajian ibu-ibu, namanya disebut dengan nada iba campur sinis. Dan yang paling menyakitkan, sebagian besar mereka tidak menyalahkan pelaku yang belum mereka tahu siapa. Mereka menyalahkan Mumun. Jangan-jangan dia punya pacar diam-diam. Gaya pendiam begitu kadang malah bahaya, ujar Bu Wagiem tanpa merasa bersalah. Gadis desa sekarang susah ditebak. Belajar tinggi-tinggi, ujung-ujungnya bikin malu keluarga, sahut Bu Rumiati. Suroto awalnya tak percaya. Tapi ketika akhirnya ia mendapati pakaian dalam anaknya terkena bercak darah, dan melihat perut Mumun yang tak bisa lagi ditutupi kain, dunianya runtuh. Ia mendekati Mumun dengan gemetar. Di dapur sore itu, ia tak mampu berkata banyak. Mumun, itu kamu hamil, ya? Gadis itu hanya mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Siapa yang melakukan ini? Suara Suroto serak, bukan karena marah, tapi hancur. Mumun butuh waktu, tapi akhirnya ia berkata dengan suara gemetar, Mbah Saryan, waktu di rumahnya waktu Pak disuruh keluar. Suroto terdiam. Tangannya mencengkeram dinding dapur. Napasnya berat. Dunia seolah memutar balik. Semua niat baiknya, semua kepercayaannya, semua harapan untuk kesembuhan anaknya justru menjadi jalan menuju kehancuran. Ia hampir roboh. Tapi ia tahu, sebagai ayah, ia tak boleh tumbang dulu. Sayangnya, kebenaran tidak cukup untuk menyadarkan desa. Ketika kabar itu tersebar, dan Suroto akhirnya mengadu ke perangkat desa, reaksi yang ia terima justru mengejutkan. Mas Aksi, Pak Saryan itu sudah sepuh. Beliau orang baik. Suroto, jangan asal tuduh. Nanti kamu bisa digugat. Mungkin anakmu malu karena punya pacar sembarangan, jadi nyari kambing hitam. Mereka menolak percaya. Mereka terlalu nyaman dengan ilusi bahwa orang seperti Saryan tak mungkin bersalah. Bahkan ketika Mumun bersaksi dengan air mata, banyak yang berkata, itu mungkin cuma mimpi. Efek pengobatan. Suroto ingin marah. Tapi ia sadar, menghadapi kebodohan berjamaah tak semudah membalik tangan. Ia mencoba membawa kasus itu ke kepala desa, lalu ke kantor polisi kecamatan. Tapi bukti tak cukup. Tanpa visum saat kejadian, dan tanpa pengakuan pelaku, semuanya dianggap kabur. Tambah lagi, usia Saryan yang sudah tua menjadi tameng yang kuat. Waktu berjalan, dan kabar itu akhirnya menjadi kabut yang menggantung di desa. Tak ada keadilan, hanya luka dan stigma. Mumun menjadi bahan bisik-bisik setiap kali lewat. Anak-anak tak lagi mau bermain dengannya. Orang tua melarang anak mereka berteman dengannya. Bahkan, pengajian yang biasa ia ikuti pun mulai menyingkirkan dirinya. Dari korban, Mumun berubah menjadi pesakitan. Dan dari orang tua yang mencari kesembuhan untuk anaknya, Suroto berubah menjadi seorang ayah yang membawa anaknya ke neraka. Namun dalam diam dan sepi, di rumah bambu tua itu, mereka tak saling menyalahkan. Suroto tetap menyuapi anaknya saat lemah, tetap membersihkan lantai saat Mumun muntah di pagi hari. Ia menjadi ayah yang lebih tenang, lebih banyak berdoa, dan lebih sering menangis malam-malam di belakang rumah, hanya ditemani suara jangkrik dan langit yang tak menjawab. Gusti, Allah, kalau ini salahku, hukum aku saja. Tapi jangan anakku, lirihnya dalam doa panjang. Karena di tengah kebodohan masyarakat, fitnah, dan kesunyian hukum, hanya satu tempat mereka berharap, kepada Tuhan. Hujan turun pelan-pelan di desa, Ngadi Wongso. Langit kelabu tampak menggantung rendah di atas rumah-rumah berdinding anyaman bambu. Di dalam salah satu rumah yang paling sederhana, Mumun meringkuk di atas dipan tua, memegangi perutnya yang kini kian membesar, nyaris 9 bulan. Waktu seolah berjalan begitu lambat namun menyakitkan. Setiap detik menjelang kelahiran bukan hanya menjadi pertanda kehidupan baru yang akan datang, tetapi juga menjadi cermin dari luka masa lalu yang tak kunjung sembuh. Di tiap detik yang berlalu, Mumun terus bertanya dalam hati, apakah ia sanggup menjadi ibu? Apakah ia bisa mengasihi anak ini,
buah dari perbuatan yang hina dan tak dia minta. Ayahnya, Suroto, tampak semakin renta. Rambutnya mulai memutih, tidak karena usia, tapi karena beban hidup yang menggerogoti pelan-pelan. Setiap hari, ia bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan, menarik gerobak pasir, bahkan sempat menjual beberapa barang warisan. Almarhum istrinya, semata demi menabung untuk kelahiran cucu yang bahkan belum bisa ia terima sepenuh hati. Namun, baginya, tak ada pilihan lain. Ini darah daging Mumun. Ini cucunya. Dan sebagai ayah, ia berjanji tak akan membiarkan anaknya melewati semua ini sendirian. Pagi itu, Mumun mulai merintih. Sakit yang selama ini hanya berupa rasa pegal dan perut menegang, kini menjelma jadi nyeri tajam yang datang bergelombang. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tangan kanannya mencengkeram selimut lusuh, sementara tangan kirinya menggenggam erat jari-jari ayahnya. Pak Al sakit perutnya, kayak ditusuk-tusuk. Suroto langsung panik. Ia tahu, ini sudah waktunya. Ia mengayuh sepeda tuanya secepat mungkin ke rumah bidan desa, Bu Retno, yang tinggal sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Peluh membasahi bajunya meski angin pagi masih menusuk. Bu Retno, tolong. Anak saya, sudah waktunya. Namun Bu Retno tampak ragu. Ia bukan tidak ingin membantu, tapi ia tahu, melahirkan bukan perkara sederhana, terutama bagi anak seusia Mumun, apalagi dalam kondisi mental yang rapuh. Saya bantu sebisanya, Pak Suroto. Tapi kalau kondisinya gawat, harus dibawa ke puskesmas. Keduanya lalu buru-buru kembali ke rumah Suroto. Mumun sudah dalam keadaan kontraksi hebat. Tangisnya tertahan-tahan. Nafasnya pendek. Keringat membasahi pelipisnya. Bu Retno memeriksa, lalu menggeleng cepat. Pak, ini harus dirujuk. Posisi bayinya tidak normal. Bisa bahaya kalau dipaksa lahiran di sini. Suroto hanya mengangguk, meski dalam hatinya panik bukan main. Ia tahu biaya ke puskesmas akan mahal. Belum lagi ongkos mobil, belum lagi biaya persalinan, obat-obatan, semua itu angka-angka yang tak pernah cukup dengan penghasilannya sebagai buruh kasar. Namun nyawa Mumun lebih penting dari apapun. Bawa saja, Bu. Saya akan cari uangnya nanti. Mobil bak terbuka milik tetangga, Pak Tarmuji, akhirnya digunakan untuk membawa Mumun ke puskesmas kecamatan. Dengan alas kasur tipis dan tubuh menggigil, Mumun dibawa dalam kondisi genting. Di sepanjang jalan, Suroto terus menggenggam tangan anaknya, membisikkan doa-doa dengan suara tercekat. Ya, Allah, tolong anakku, selamatkan dia. Sampai di puskesmas, dokter jaga langsung memeriksa dan memutuskan Mumun harus menjalani operasi sesar karena posisi bayi yang terlilit tali pusar. Biaya yang disebut membuat Suroto nyaris pingsan, 3 juta rupiah. Jumlah yang mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi sangat besar bagi orang seperti Suroto yang bahkan untuk makan saja kadang harus menunggu belas kasihan tetangga. Saya punya 1.500.000, sisanya saya akan cari, saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Untunglah kepala puskesmas menyetujui operasi dengan jaminan sisa biaya bisa dicicil. Malam itu juga, Mumun dibawa ke ruang operasi. Suroto duduk di luar, menunggu dengan gelisah. Detik terasa seperti jam. Setiap suara langkah perawat membuat jantungnya melonjak. Setiap tangisan dari ruang bayi membuatnya ingin lari masuk. Setelah 2 jam yang panjang, akhirnya seorang perawat keluar dan memanggil namanya. Pak Suroto, selamat. Bayinya laki-laki. Sehat. Ibu juga selamat. Tangis Suroto pecah. Ia sujud syukur di lantai dingin rumah sakit, tak peduli siapa yang melihat. Namun ketika bayi mungil itu diletakkan di pelukannya, Suroto terdiam lama. Ia menatap wajah bayi itu, wajah yang polos, bersih, tidak berdosa. Tapi dalam tatapan polos itu, Suroto seolah melihat wajah Mbah Saryon. Luka lama kembali terbuka. Mumun yang masih lemah pun menolak menyentuh bayinya. Ia memalingkan wajah, lalu berkata lirih, Pak, aku nggak sanggup. Suroto mengerti. Tapi ia juga tahu, mereka harus kuat. Dunia sudah cukup kejam,
Jangan sampai mereka saling menjatuhkan. Anak ini bukan salah siapa-siapa. Tapi nasibnya tergantung kita. Keesokan harinya, ketika kabar persalinan Mumun sampai ke telinga warga desa, bisik-bisik kembali bergema. Ada yang mencibir, ada yang pura-pura prihatin, tapi tak satu pun yang datang menjenguk. Bahkan kepala dusun hanya mengirim ucapan lewat pesan singkat. Masyarakat masih membungkus ketidakpedulian dengan alasan malu. Di sisi lain, tagihan biaya mulai mengejar. Obat-obatan, perawatan, susu formula, semua butuh uang. Suroto menjual sepeda tuanya, bahkan menjual cincin perak peninggalan istrinya demi menutup sisa biaya operasi. Saat mereka akhirnya pulang ke rumah, Suroto membawa cucu kecilnya dalam gendongan, sementara Mumun tertunduk dalam diam. Desa menyambut mereka bukan dengan doa, tapi dengan tatapan sinis. Di jalan setapak itu, mereka berdua kembali ke rumah tanpa sambutan. Namun Suroto tahu, perjalanan mereka belum selesai. Katanya pada Mumun suatu malam, kita boleh hancur, tapi jangan mati. Hidup ini belum selesai. Pagi belum benar-benar benderang ketika Suroto mulai menata kembali langkah hidupnya. Setelah Mumun melahirkan dan mereka kembali ke rumah, kehidupan tidak lantas menjadi tenang. Sebaliknya, badai lain justru mengintai, lebih sunyi, lebih kejam, dan datang dari mereka yang mestinya menjadi bagian dari masyarakat. Suroto mencoba kembali bekerja. Tapi pekerjaan kasar tak datang setiap hari. Ia pernah menarik gerobak pasir hingga jarinya berdarah, menyemen dinding rumah orang hingga malam tanpa upah layak, bahkan menjadi pemotong rumput sawah dengan bayaran hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi. Mumun masih dalam masa pemulihan. Luka di tubuhnya mulai sembuh, tapi luka di jiwanya entah kapan bisa pulih. Ia hanya menatap kosong ke arah bayi yang terbaring di ayunan kain. Kadang menangis pelan, kadang tak bersuara sama sekali. Suroto tahu anaknya itu butuh waktu. Dan yang ia bisa lakukan hanyalah memastikan semuanya tetap berjalan, meski tertatih. Namun, hari itu, saat matahari mulai menyengat dan Suroto hendak berangkat bekerja di ladang milik tetangga, ia bertemu seseorang yang membuatnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena muak. Jarot, preman kampung yang belakangan dikenal sebagai tukang palak dan penguasa kecil-kecilan di desa, Nadiwongso. Wah, Patu, selamat ya. Cucunya sudah lahir. Kabarnya cowok, ya? Suara Jarot terdengar licin, senyumannya penuh sindiran. Suroto hanya mengangguk, tak ingin membalas. Tapi Jarot menepuk-nepuk bahunya sambil berkata, anak perempuan panjenengan sudah bikin heboh sekampung, masa nggak bagi-bagi rejeki sama warga? Suroto memicingkan mata. Maksudmu? Jarot menyeringai. Gini loh, Pak. Kami dari kelompok keamanan desa, biarpun nggak resmi, kan sering bantu jagain kampung, mau minta sumbangan sukarela. Biar warga nggak makin ramai ngomongin yang jelek-jelek. Namanya juga menjaga ketertiban. Suroto mulai mengerti arah pembicaraan itu. Preman ini minta uang, dengan dalih damai, padahal isinya murni pemerasan. Ia tahu, kalau menolak, maka teror akan datang, gosip makin liar, dan bisa saja rumahnya diusik. Saya nggak punya uang, Mas Jarot, jawabnya pelan. Buat beli susu cucu saya aja kadang masih utang. Jarot mendekat, menatap tajam. Nggak punya uang, tapi bisa bawa anakmu ke puskesmas? Jangan ngibul, Pak Tua. Saya tahu berapa biayanya. Suroto mencoba tegas. Saya jual cincin, saya jual sepeda. Kalau sampean mau barang, silakan ambil. Tapi jangan paksa saya kasih uang yang nggak saya punya. Jarot mendengus. Ya sudah, saya kasih waktu 3 hari. 500.000 cukup, kan? Kalau nggak ada, ya kita obrolin lagi caranya. Suroto hanya diam. Ia tahu, ancaman itu belum selesai. Jarot bukan orang yang gampang diabaikan. Ia punya tangan kanan di mana-mana, anak muda pengangguran, peminum, penjudi kecil, semuanya tunduk padanya. Tak sedikit warga desa yang memilih diam karena takut. Dan sekarang, Suroto menjadi target berikutnya. Dalam 3 hari itu, hidup Suroto jadi seperti tikus dalam sarang ular.
Kemanapun ia pergi, selalu ada mata yang mengawasi. Dua anak muda pernah menabraknya dengan sengaja saat ia pulang dari warung. Pintu rumahnya dilempar batu kecil saat malam hari. Ayunan bayi cucunya pernah dipotong talinya hingga jatuh ke lantai. Untung si bayi sedang digendong Mumun. Rasa takut mulai merayap. Mumun pun mulai bertanya, "Pak, kenapa rumah kita selalu jadi sasaran? Mereka mau apa?" Suroto menghela napas panjang. "Ada orang yang minta uang, yang gak bisa kita kasih. Tapi Bapak akan jaga kalian." Mumun menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Kalau harus pergi dari desa ini, apa kita bisa, Pak?" Suroto memandang langit-langit rumah. Pikiran itu memang mulai berkecamuk di benaknya. Tapi kemana? Mereka tak punya sanak saudara, dan dunia di luar sana tak kalah kerasnya. Ia hanya bisa berkata, "Sabar dulu, anduk, Bapak akan cari jalan." Hari ketiga pun tiba. Jarot kembali datang. Kali ini bersama dua anak buahnya. Mereka masuk ke pekarangan rumah Suroto tanpa salam, langsung duduk di kursi kayu depan rumah. "Pak Tua, sudah siap?" tanya Jarot sambil menyilangkan kaki. Suroto menggeleng. "Saya minta waktu lagi. Saya belum bisa dapat uangnya." Jarot berdiri. "Loh, saya sudah baik kasih waktu 3 hari. Tapi kalau masih nggak bisa, ya, kita main dengan cara lain." Salah satu anak buahnya mulai menendang ember air di depan rumah. Yang lain mengancam akan membakar kandang ayam. Mumun keluar sambil menggendong bayinya, wajahnya pucat. Jangan sakiti kami." Jarot menatap Mumun dari ujung kaki sampai kepala, lalu tersenyum miring. "Ah, si ibu muda. Sudah melahirkan, ya? Kasihan pasti capek. Gimana, kalau saya bantu urus bayinya aja, biar ibunya bisa istirahat?" Perkataan itu membuat darah Suroto mendidih. Ia menggenggam batu kecil di tangan dan bersiap. Tapi sebelum ia bergerak, tiba-tiba suara keras memecah suasana. "Hei, ada urusan apa kalian di sini?" Pak Lurah datang, bersama 2 hansip dan beberapa warga. Rupanya tetangga diam-diam melapor karena mendengar keributan. Jarot tampak gusar, tapi ia menyamarkan ketegangan itu dengan tawa. "Wah, cuma ngobrol, Pak Lurah. Santai aja, saya cuma mampir." Pak Lurah menatapnya tajam. "Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kamu sering palak warga. Kalau kamu dan anak-anakmu masih ganggu keluarga Pak Suroto lagi, saya bawa ke polisi." Jarot tertawa hambar, meludah ke tanah, lalu memberi kode kepada anak buahnya untuk pergi. Tapi sebelum melangkah, ia sempat berkata lirih ke telinga Suroto, "Permainan belum selesai, Pak." Malam itu, Suroto duduk memandangi anaknya yang tengah menidurkan bayi. Walau dunia terasa semakin sempit, malam itu hatinya sedikit lega. Setidaknya, untuk sementara, mereka bisa bernapas. "Pak," bisik Mumun pelan, "apa kita bisa hidup normal lagi?" Suroto memandang langit yang gelap. Tak ada bintang. Tapi ia menjawab, "Insya Allah, andut. Yang penting, kita tetap yakin. Gusti Allah, ora salah." Waktu berjalan perlahan seperti aliran air di musim kemarau, tenang di permukaan, tapi menyimpan deras di kedalaman. Setelah insiden dengan Jarot, kehidupan Suroto dan Mumun tak langsung membaik, tetapi satu demi satu jalan keluar mulai terbuka. Seperti doa yang akhirnya sampai ke langit, bantuan datang dari arah yang tak terduga. Hari itu, langit sore berwarna jingga keemasan saat seorang tamu datang ke rumah Suroto. Seorang perempuan paruh baya dengan pakaian rapi dan wajah teduh, turun dari mobil tua berwarna biru. Ia ditemani oleh suaminya, lelaki kalem yang mengenakan batik sederhana. Warga desa langsung menoleh karena jarang sekali orang dari luar datang dengan mobil. Suroto menyambut mereka dengan penuh tanda tanya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bu Retno dan Pak Hadi, pasangan yang tinggal di kota, beberapa jam dari desa, Nadiwongso. Mereka mendengar kabar tentang bayi Mumun dari saudaranya yang tinggal di desa tetangga. Kabar bahwa seorang gadis muda telah melahirkan dalam kondisi sulit dan kini membesarkan anaknya dalam keterbatasan,
ternyata menyentuh hati mereka. Setelah duduk di ruang tamu sederhana itu, Bu Retno memulai percakapan yang mengubah arah hidup Mumun selamanya. "Maaf, Pak Suroto, kami datang bukan untuk mengusik. Kami hanya ingin memberikan harapan baru," ucap Bu Retno lirih, menatap wajah Mumun yang memeluk bayinya erat. "Pak Hadi menimpali, kami sudah menikah 20 tahun. Kami belum dikaruniai anak. Kami telah berusaha, berdoa, bahkan berobat ke banyak tempat. Tapi, Allah belum memberi titipan itu. Dan saat kami mendengar kisah ini, kami merasa mungkin inilah jalan yang Allah bukakan." Suasana mendadak hening. Mumun menunduk. Bayinya tertidur di pelukannya, wajah kecil itu begitu tenang. Ia menatap anaknya, lalu kepada ayahnya. Wajah Suroto penuh keraguan, matanya berkaca-kaca. "Maaf, Bu. Anak ini bukan hasil dari kebaikan. Ia lahir dari kehinaan. Kami bukan keluarga terhormat. Apa Bu Retno dan Pak Hadi tak malu jika anak ini menyandang darah dari seorang penjahat?" kata Suroto. Suaranya bergetar. Bu Retno menggenggam tangan Mumun dan berkata pelan, "Setiap anak yang lahir adalah suci. Dosa bukanlah warisan. Justru kami ingin menyelamatkannya dan mendoakan kalian agar bisa bangkit." Keputusan itu tidak mudah. Mumun mengalami pergolakan batin yang hebat. Setiap malam ia menangis dalam diam, mencium kening bayi kecilnya, mencatat setiap gerak dan suara sang buah hati seolah menghafalkannya. Tapi ia tahu, dalam kondisi mereka yang begitu terbatas, memberikan masa depan kepada anak itu justru bentuk cinta yang paling dalam. Akhirnya, dengan restu Suroto dan pengawasan pihak desa, proses adopsi dijalankan secara resmi. Mumun meminta satu hal saja, biarkan saya memberinya nama. Ia menamai anak itu Akbar Al-Hikmah, yang berarti kebesaran yang membawa hikmah. Karena kelahirannya penuh luka, tapi juga pelajaran besar, kata Mumun saat menyerahkannya dengan pelukan terakhir. Pak Hadi memeluk anak itu dengan hati-hati, seolah menggenggam dunia. Bu Retno menangis saat mencium kening Mumun. Tak ada pesta, tak ada hura-hura. Tapi hari itu, rumah Suroto dipenuhi satu hal yang telah lama hilang, harapan. Beberapa bulan setelah adopsi, hidup Mumun berubah arah. Ia mulai menunjukkan semangat baru. Ia mengikuti pelatihan menjahit di balai desa, bahkan belajar membaca Al-Quran lagi bersama ibu-ibu pengajian. Tapi dunia tetap tak mudah. Waktu terus bergulir dan kebutuhan semakin menekan. Ayahnya sudah makin renta. Penghasilan dari kerja kasar tak mencukupi. Maka satu hari, Mumun membuat keputusan besar, menjadi tenaga kerja wanita, TKI, di luar negeri. Mumun mau ke luar negeri, "Pak," ucapnya pelan di malam yang hening. "Biar bisa bantu Bapak, dan siapa tahu bisa sekolahin adik Akbar kelak, meskipun dia tidak lagi bersama kita." Suroto terdiam lama. Ia tahu bahaya menjadi TKI, terutama untuk perempuan seusia Mumun. Tapi ia juga tahu, anaknya bukan lagi gadis biasa. Ia telah ditempa kehidupan. Ia telah belajar dari luka. Dan sekarang, ia ingin berjuang, bukan lari. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan lembaga resmi yang bekerja sama dengan dinas sosial, Mumun diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tangis tak terelakkan saat ia pamit kepada ayahnya. Tapi kali ini, tangis itu bukan karena luka, melainkan karena keberanian dan harapan. "Doakan Mumun ya, Pak. Mumun akan kirim uang tiap bulan. Kita bangun lagi hidup kita. Biar nggak ada lagi yang menghina," katanya, menggenggam tangan Suroto erat. Suroto mengangguk sambil memeluknya. "Bapak bangga padamu, Endut. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tetap baik, meski dunia ini jahat." Hari-hari berlalu. Surat-surat datang setiap bulan dari Mumun. Uang yang dikirimkan perlahan membantu Suroto memperbaiki rumah, bahkan membuka warung kecil. Mumun mulai menulis buku harian di sela waktunya bekerja. Ia ingin suatu hari menulis kisah hidupnya, agar tak ada gadis desa lain yang mengalami apa yang ia alami. Dan di suatu hari yang cerah,
Pak Hadi dan Bu Retno mengirimkan foto Akbar yang sudah mulai belajar berjalan. Mereka menulis, "Anak ini tumbuh sehat, ceria, dan sudah bisa memanggil kami ayah dan ibu." Tapi ia juga tahu bahwa di ujung langit sana ada seorang perempuan luar biasa yang memberinya kehidupan. Tahun demi tahun berlalu seperti angin yang menyapu dedaunan kering di halaman rumah. Sejak keberangkatan Mumun sebagai TKI ke Malaysia, hidup keluarga kecil Suroto pelan-pelan menemukan kembali maknanya. Meski sederhana, rumah itu kini tak lagi penuh air mata. Di meja kayu dekat jendela, tergantung foto Akbar Al-Hikmah yang dikirim rutin oleh Bu Retno dan Pak Hadi, dengan catatan kecil di baliknya. "Terima kasih karena telah melahirkan anak secerdas dan setangguh ini." Suroto kini tak lagi bekerja kasar. Uang kiriman dari Mumun digunakan dengan bijak. Ia membuka warung sembako kecil, menjadi tempat berkumpul warga dan sesekali tempat mengaji bersama. Dari sana, ia membagikan teh hangat dan kisah hidup yang dulu begitu pahit, tapi kini menjadi pelajaran. Setiap kali ada orang bercerita tentang sakit dan hendak pergi ke orang pintar, Suroto akan berkata pelan namun tegas, "Kalau sakit, pergilah ke tempat yang benar. Jangan karena putus asa, kita gadaikan akal sehat." Di malam hari, saat warung sudah tutup dan bintang-bintang mengintip dari langit, Suroto sering merenung di beranda. Ia menatap jauh ke jalanan yang dulu dilalui Mumun setiap hari pulang sekolah, dan kini menjadi kenangan yang diselimuti rasa bangga. Sementara itu, di negeri seberang, Mumun menjalani kehidupan barunya dengan tekun. 3 tahun berlalu, dan ia menjadi salah satu pekerja terbaik di rumah majikannya. Kepercayaan yang diberi membuatnya bisa mengelola dapur, bahkan diberi waktu khusus setiap minggu untuk belajar menulis dan mengikuti pengajian daring bersama komunitas TKI. Mumun tak pernah melupakan masa lalunya, tapi ia tidak hidup di dalamnya. Ia menuliskannya dalam jurnal. Ia menenunnya menjadi kekuatan. Dalam setiap doa malamnya, ia menyebut nama Akbar, dan berharap kelak saat anak itu dewasa, ia akan mengerti bahwa ia lahir dari rahim seorang ibu yang terluka tapi memilih untuk kuat. Satu hari, Bu Retno mengirim surat yang membuat Mumun menangis dalam sujud panjang. Akbar tumbuh menjadi anak yang gemar membaca dan suka bertanya tentang nilai kebaikan. "Kami sudah mulai memberitahunya sedikit demi sedikit tentang kamu. Kelak, jika kamu siap dan dia juga, kami ingin mempertemukan kalian. Bukan untuk mengungkap luka lama, tapi untuk merayakan keteguhan hati yang luar biasa. Takdir memang tidak bisa kita atur, tapi sikap kita terhadap takdir itulah yang menentukan siapa kita sesungguhnya." Mumun pernah jatuh dalam lembah gelap akibat kelalaian, ketidaktahuan, dan kebodohan masyarakat yang terlalu percaya pada dukun. Tapi dari sana, ia mendaki, dengan air mata, dengan tekad, dengan keimanan yang tumbuh kembali. Saryon, si dukun tua, akhirnya meninggal dunia dalam kondisi sepi. Tak ada pelayat, tak ada keluarga. Hanya kabar lewat pengeras masjid bahwa ia telah wafat. Banyak yang berkata, "Ya, begitulah nasib orang jahat." Tapi Suroto tak ikut menjelekkan. Ia hanya menunduk dan beristighfar. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. "Biarlah Allah yang membalas," katanya pada warga yang bergosip di warung. Pelajaran dari Mumun dan Suroto bukan hanya soal kemiskinan dan kehinaan yang mereka hadapi. Lebih dari itu, ini adalah pelajaran tentang bahaya mempercayai dukun dan praktik perdukunan yang tak hanya melanggar syariat, tapi juga membuka pintu kejahatan yang sulit ditutup. Pentingnya pendidikan dan wawasan agama, terutama di desa-desa, agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh embel-embel orang pintar. Kekuatan cinta orang tua yang tetap menyalahkan saat dunia menghina anaknya. Pengorbanan seorang ibu yang memilih melepaskan anaknya untuk masa depan yang lebih baik, meski hatinya hancur berulang kali. Dan terakhir, tentang ikhlas, bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi semua luka bisa dijadikan cahaya jika kita berserah, berusaha, dan percaya pada jalan Allah. Di hari yang tenang, Mumun menulis dalam suratnya kepada ayahnya, "Pak,
Mumun bukan anak yang sempurna. Tapi Mumun bersyukur karena punya bapak yang tidak pernah meninggalkan. Karena cinta bapak, Mumun tetap hidup. Dan karena doa bapak, Mumun sekarang bisa berdiri. Suroto membacanya dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap langit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia tersenyum tulus. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena luka itu telah tumbuh menjadi pohon yang rindang. Dan ia tahu, Allah tak pernah tidur. Jangan menyerahkan hidup kita kepada tangan-tangan yang tidak tahu Tuhan. Praktik perdukunan bukanlah solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Percayalah pada ilmu, berpeganglah pada iman, dan jangan lelah mencari pertolongan dari tempat yang benar.